Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat merasakan nikmat sehat walafiat. Maka dari itu kesyukuran kita ikrarkan biqauli tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Di zaman modern ini banyak yang keliru dalam memaknai zuhud. Mereka mengira bahwa zuhud merupakan kondisi menjauhi kehidupan atau harta duniawi. Akan tetapi, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang artinya, ketahuilah banyak orang yang mengira orang yang meninggalkan harta duniawi adalah orang-orang yang zuhud. Padahal tidak mesti demikian. Pasalnya, meninggalkan harta dan berpenampilan buruk itu mudah dan ringan saja bagi mereka yang berambisi untuk dipuji sebagai orang-orang yang zuhud. Adapun hakikat zuhud itu adalah kondisi batin yang tidak tercemar oleh kehidupan dunia atau ambisi harta-harta dunia. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 tanda kezuhudan. 1. Tidak terpengaruh oleh keberadaan atau ketiadaan harta. 2. Tidak terpengaruh oleh pujian dan hinaan. 3. Terhibur atau senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan sahabat Nabi pun ada 2 sahabat yang terkenal kaya raya. Mereka adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat yang terkenal kaya dan suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menelusuri lebih jauh lagi, kita akan menemukan pendapat bahwa harta duniawi atau uang itu termasuk dalam perisai umat mukmin. Karena apa? Karena ketika kita tidak mempunyai harta, kita akan dengan mudahnya dijadikan budak oleh orang-orang yang memiliki harta lebih banyak daripada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut ketika memiliki banyak harta hanya karena kita dipandang tidak zuhud. Akan tetapi ketika kita mempunyai banyak harta, kita itu merasa diawasi dan diamanai oleh Allah, sehingga kita menganggap harta-harta yang dititipkan kepada kita itu hanyalah titipan, sehingga kapanpun titipan itu bisa diambil oleh yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika harta tersebut diambil oleh yang punya, kita tidak merasakan kekecewaan, kita tidak bersedih, tetapi kita harus ikhlas. Itulah yang dinamakan zuhud. Seperti yang sudah dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Sudah jelas apa yang dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23, yaitu kita tidak boleh bersedih hati terhadap apa yang hilang dari kita, dan kita tidak boleh terlalu gembira terhadap apa yang dimiliki kita, karena semua itu hanyalah titipan
yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Sang Pencipta. Contohnya, nyawa kita itu juga hanya titipan dari Allah. Kapanpun Dia menginginkan kita kembali, kita tidak bisa menolaknya. Harta pun juga demikian, kita tidak bisa menolak ketika harta tersebut ingin diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dengan ikhlas menerima, oh ini titipan, ya ini titipan. Jadi kita harus ikhlas, tidak boleh jangan ya Allah, jangan ya Allah. Tapi kita berdoa ketika kita diberi titipan, kita sebisa mungkin menjaga amanah tersebut, tidak digunakan dengan semena-mena, tetapi harta yang kita miliki, harta yang dititipkan tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan dengan semestinya, yaitu untuk jihad di jalan Allah, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan, bantu anak yatim, seperti itulah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.